Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum belajar, baiknya kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Kita bahas tentang suhu dan kalor ya. Nah, sebelumnya kita udah belajar termometer, kemudian belajar tentang pemuaian ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahwa kalor yang hubungannya dengan perubahan suhu. Jadi, kalor bisa merubah suhu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kalian selalu mungkin pernah melakukannya, mempraktekannya. Seperti contohnya memasak air misalnya. Nah, air ketika belum dimasak kan masih bisa pegang airnya kan, masih dingin ya airnya. Nah, kemudian kalian taruh di kompor, hidupkan kompornya, berarti kita memberikan panas atau memberikan kalor ke air tadi. Jadi airnya menyerap panas, sehingga semakin lama suhunya akan naik ya. Karena semakin lama dimasak, berarti kalor yang diserapnya itu akan semakin banyak, ya semakin besar, sehingga suhunya juga naik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Nah, jangan dicoba dengan memegang air yang sudah panas ya, karena sangat berbahaya. Jadi mungkin bisa kalian gunakan termometer ya untuk melihat kenaikan suhunya. Terus sebaiknya dilaksanakan di di laboratorium. Cuman kita belum belum bisa berjumpa langsung. Nanti kan bisa lihat videonya juga. Oke, ini Bapak share screen ya untuk menampilkan PowerPoint-nya sebentar ya. Oke, ini ya. Mungkin udah bisa dilihat ya. Sini kalor yang merubah suhu ya, merubah temperatur dari suatu bendanya. Jadi salah satu fenomena yang bisa kita lihat tadi seperti memasak airnya. Nah, indikator yang diharapkan nanti kalau sudah bisa kuasai di sini adalah memahami tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Ya. Kemudian berikutnya memahami hubungan antara kalor, massa benda, kalor jenis, dan pertambahan suhu benda. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada disebutkan tentang kalor jenis. Jenisnya berarti bahannya gitu ya. Jadi apa bahannya? Misalnya air, tentunya akan berbeda dengan zat yang lainnya. Misalnya minyak mungkin berbeda kalor jenisnya. Begitu juga dengan kapasitas kalor, ya kemampuan benda menyerap panasnya tadi. Dan memahami hubungan antara kalor. Nah, sih tadi ada hubungan kalor dengan perubahan suhunya nanti ya. Nah, tadi Bapak katakan di awal, kalor jenis tentu berbeda-beda setiap jenisnya, bendanya gitu. Ya, misalkan di sini aluminium. Nah, aluminium, kalian perhatikan di sini kalor jenis. Ini hati-hati ini kilo kalori ya. Kakal itu kilo kalori per kilogram derajat Celcius. Ini satuan dari kalor jenisnya. Ini 0,22. Kalau tembaga, ini 0,093. Nah, tentu ada perbedaan. Jadi, ini dia disimbolkan nanti dengan kalau jadi C kecil ya. Nah, ini kalau dikonversi ke satuan joule per kilogram derajat Celcius, jadi 900 di sini. Kalau aluminium. Sedangkan tembaga 390 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan sini ada kalori, ada joule. Itu sama-sama satuan energi. Cuman yang kita gunakan kalau satuan internasional energi itu satunya joule. Ya, ini ada kalori. Nanti kita bisa lihat konversinya ya dari kalori ke joule ataupun sebaliknya.
Nah, di sini ada yang lainnya, nanti kan bisa baca ya dari sumber ini. Di sini Bapak hanya menunjukkan bahwa ternyata kalor jenis itu berbeda-beda untuk setiap jenis bendanya gitu. Ya. Jadi kemampuannya itu ketika diberikan kalor, perubahan suhunya belum tentu sama. Apabila misalnya kalornya sama misalkan dibuat. Contohnya aluminium sama tembaga, sama-sama diberikan besar kalor yang sama, perubahan suhunya belum tentu sama. Seperti itu. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa banyak ya. Ini coba kalian perhatikan, ada yang kecil, ada yang besar, seperti itu. Nah, kalau kita lihat besi misalnya atau logam padat, ya, biasanya dia kalau jenisnya kecil, ya. Sedangkan di sini kalau perhatikan air ya, ini ada air. Di situ dia kalau jenisnya 1. Ini kan termasuk besar ya dibandingkan sama logam tadi, ini 0, semua, coba diperhatikan di layar ini ya. Nah, kalau yang tadi logam-logam ini ada aluminium 0,22, tembaga 0,09, nah kan kecil ya dibandingkan sama air. Ini pada keadaan cairnya itu adalah 1 ya. 1. Nah, kelihatan di sini ternyata si air tadi memerlukan kalor yang lebih besar untuk menaikkan perubahan suhu yang sama dengan logam. Jadi kalau logam tadi suhunya cepat naik dia, diberikan kalor yang tidak terlalu besar, suhunya sudah langsung naik. Ya. Tapi akibatnya kebalikan juga, lebih mudah menyerap panas, tapi lebih mudah juga melepas panasnya. Jadi dia cepat untuk naik suhunya, cepat juga suhunya untuk turun. Ya, kalau jenisnya kecil. Tapi kalau air dia lebih lama membutuhkan atau lebih butuh energi atau panas yang lebih besar supaya bisa supaya bisa menaikkan suhunya yang seperti itu. Jadi lebih lama dia kalau dia menyerapnya. Nah, itu bisa terjadi misalnya angin darat, angin laut. Kalau kalian belajar geografi, salah satu faktornya di sini ya. Dari perbedaan kalor jenis daratan sama kalor jenis lautan. Nah, itu berbeda. Jadi laut itu lebih membutuhkan energi panas ya lebih besar. Jadi dia butuh waktu lebih lama untuk menaikkan suhunya itu. Bandingkan dengan daratan yang umumnya berupa padat. Oke, nah di sini ada kapasitas kalor ya. Coba kita lihat di sini. Ini Bapak kasih hubungannya tadi antara Q, kalor ya. Nah, ini massa M, massa zatnya, massa bendanya. C-nya ini kalor jenis di sini. C kecil ini kalor jenis. Nah, delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini biasanya kita gunakan dalam Celsius ataupun dalam Kelvin. Ini sama ya nanti nilainya. Delta T perubahan suhunya. Nah, ini M-nya massa. Nah, kemudian di sini kalau C besar di sini adalah apa nih? Ini kapasitas ya, kapasitas kalor, kemampuannya untuk menyerap panas. Nah, Q besar ini kalornya per delta T, ini perubahan suhu. Nah, jadi kalau kita ini rumus yang atas sama yang kiri bawah ini kita gabungkan, ternyata C besar itu adalah M kecil kali C kecil. Jadi C besar itu kapasitas kalor, C kecil kalor jenis. Ya, bisa diingat tuh. Nah, ini yang kalor merubah suhu tadi. Jadi di sini kita perhatikan rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi diingat ya. Nah, jadi apa makna fisikanya? Makna fisik ini, kalau kalornya diberikan semakin besar, Q-nya ini, ya, maka perubahan suhunya juga akan semakin besar. Atau dengan kata lain, misalkan jika diinginkan perubahan suhu yang lebih besar, maka dibutuhkan energi yang diserap itu harus juga lebih besar. Ya, atau dengan kata lain dia berbanding lurus antara kalor dengan perubahan suhu. Makanya kalau kita memasak air, misalnya kalau kalian masak air itu waktunya hanya 1 menit misalnya atau 2 menit. Dengan kompor yang sama ya ceritanya ya.
kita bandingkan dengan ketika dia udah 5 menit atau 10 menit, tentu suhunya lebih tinggi yang lebih lama. Kenapa? Karena kalornya itu lebih banyak gitu ya diserapnya. Kan dia nggak bisa menyerap semua langsung, dia butuh waktu menyerapnya. Jadi semakin lama dimasak pakai kompor tadi, suhunya semakin bertambah, ya semakin naik. Nah, ini aplikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan begini, biasanya kan kalau di mungkin di hotel atau di mana itu perlu ada air panas ya biasanya kan. Apalagi di daerah Eropa mungkin yang suhunya dingin ya kan, mereka biasanya membutuhkan air panas ya. Nah, air panas ini kan nggak boleh sembarang panas, suhunya harus diukur gitu, berapa suhunya. Nah, kalau misalnya suhunya terlalu panas, bisa melepuh juga ya. Jadi mungkin suhunya kita buat katakanlah 50 atau 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, berapa sih kalor yang harus digunakan? Nah, itu bisa kita gunakan kalor. Nah, ini M-nya berarti jumlah airnya tadi yang mau dipanaskan. Berapa banyak air yang mau dipanaskan tadi, ya. Kemudian berapa perubahan suhunya yang harus diharapkan. Nah, bisa dibuat kebutuhan kalornya. Nah, biasanya itu menggunakan listrik ya. Kalau listrik kan energi listriknya bisa dihitung ya. Mungkin berapa kWh ya butuh untuk memanaskan itu tadi. Bahkan bisa dihitung berapa biayanya, karena kan hitungan PLN misalnya per kWh gitu. Kita bisa hitung sendiri untuk pemanas air itu berapa uang yang harus dikeluarkan. Itu dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita belajar fisika itu bukan hanya hafal rumusnya ini, lalu sudah masukkan angka untuk jawab soal, bukan. Ya, tapi harus kita paham maknanya gitu. Ya. Jadi belajar fisikanya harus seperti itu. Banyak lagi contohnya yang lain ya, bisa banyak. Misalkan ada bahan, tadi Bapak udah katakan sini ada bahan seperti ini kan. Nah, bahan apa yang tepat atau yang cocok seperti itu, ya, untuk misalkan membuat suatu perlindungan terhadap panas matahari, itu nanti bisa dilihat ya. Oke, kalau kita lihat sini, air itu susah untuk naik ya. Berarti di dalam air selalu dingin gitu, ya, daripada di permukaannya. Oke, nah ini ada alat untuk kalorimeter namanya. Jadi kan kita mau ngukur, gunanya untuk mengukur kalor yang dibutuhkan. Jadi bisa, tadi kan di sini Bapak ada tampilkan data ya. Nah, ini ada aluminium, tembaga, ini ada air ya. Mungkin nanti ada minyak lagi yang lainnya, itu bisa kita tentukan kalor jenisnya juga di sini. Ya. Dengan menggunakan alat yang disebut dengan ini, kalorimeter. Nah, selain itu bisa juga menghitung besar energi ya. Jadi energi yang dikandung oleh suatu zat. Misalnya kalian reaksikan antara katakanlah reaksi eksotem ya. Kalian sudah belajar di kimia ya, ada reaksi eksotem. Jadi kalau kalian campurkan dua zat, misalnya zat A, zat B, dia bisa menghasilkan panas misalkan. Nah, kita bisa tahu berapa kalor yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Disebut dengan kalorimeter nih. Nah, di sini gambarnya ilustrasi sederhana aja seperti ini. Di sini kalorimeternya berupa wadah seperti ini ya. Perhatikan wadahnya. Ini bejana atau wadah sama ya. Di sini ada bejana luar, ini bagian luarnya. Kemudian ada penyangga dari isolator. Ini isolator maksudnya yang yang tidak mudah menghantar panas ya. Jadi sukar untuk menghantarkan panas dia. Kebalikan dari konduktor. Jadi isolator ini mensekat atau katakan mengisolasi luar ruangan ya, suhu ruangan ini kan ada suhunya juga, ada energi di luar ini. Dia diisolasi, tidak bisa masuk ataupun keluar dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Kalornya tidak bisa masuk. Ya, sebenarnya ya pastinya juga akan masuk walaupun sedikit. Ini hanya untuk mengisolasi sebagian gitu. Karena nanti di sini kan ada celah-celah ini bisa masuk juga ya. Tapi kan cukup kecil gitu dibandingkan dengan langsung terbuka. Oke, di sini ada termometer yang fungsinya juga kalau sudah tahu. Ini untuk menentukan menghitung atau mengukur ya, lebih tepatnya mengukur suhu
yang di dalam kalorimeter ini. Ya, di sini ada penutup, lalu ada pengaduk. Nah, pengaduk fungsinya untuk katakanlah supaya dia bisa lebih homogen ya, tercampur gitu, diaduk ya. Jadi kalau misalnya HCl dengan misalnya NaOH misalnya kan mungkin kalau dicampur dia belum teraduk rata, ini diaduk dia. Diaduk ya, hingga rata. Jadi dihitung suhu awalnya. Suhu awal itu tadi berapa? Ketika sebelum dicampur nanti suhu awal dalam ini berapa, dihitung dulu T1 misalkan. Kemudian setelah dicampur dan diaduk sudah rata, dilihat sini suhunya berapa kenaikannya. Nah, dari situ kan nanti dapat perubahan suhu, dapat delta T-nya. Ya. Oke, seperti itu. Nanti C-nya kalau air tadi kan 1 ya. Tidak sama dengan air. Nah, itu bisa didapat berapa kalornya ya, berapa. Jadi berapa biasanya kalau di kimia itu pakai entalpinya, berapa perubahan entalpinya seperti itu. Ya, ini salah satu alat ya yang untuk mengukur berapa kalor ataupun energi panasnya. Nah, ini ada contoh soal. Ini waktunya udah mau habis ya, cepat juga. Tapi oke, kita lihatlah soal ini nomor satunya. Ini berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 liter air dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Jika massa jenis air 1, nah ini salah nih. Oh, ini maksudnya kalau kita lihat ini centimeter pangkat 3 ya, bukan 3 di bawah tapi pangkat 3 ini masih di atas. Nah, di sini hubungan antara volume dengan massa ya, itu ada massa jenisnya. Jadi massa jenis itu kan tadi 1 gram per centimeter kubik. Jadi kalau 2 liter air itu sama dengan 2 kilogram ya massanya, konversinya. Di sini kalori jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, 1 kalori. C kecil ini. Jadi di sini diketahuinya, seperti tadi udah Bapak jelaskan di awal. Nah, ditanya kalornya. Jadi Q-nya itu adalah MC delta T. Tapi di sini dia kan pakai satuan kalorisnya kalori per gram Celcius. Makanya nanti masanya kita pakai dalam gram. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 gram atau 2000 gram ya. 2000 gram kali 1 kali perubahannya 80 kurang 30 tadi 50 ya. 50. Diperoleh ya kalorinya adalah 10 pangkat 5 kalori. Ya, atau 100.000 kalori. Kita biasanya penulisannya bisa juga 100 kilokalori. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan air yang 2 liter tadi supaya suhunya naik dari 30 sampai 80 derajat Celcius. Nah, bisa kita konversikan seperti ini. Nah, harus tahu juga ya kalau 1 kalori itu berapa joule ya. 1 kalori itu sekitar 4,2 joule itu kalau dikonversikan ya, atau 1 joule 0,24 kalori. Jadi nanti kadang-kadang di choice soal itu dia bukan kalori tapi diminta dalam joule, ya tinggal dikonversikan aja. Ingat ya, Bapak ulangi, 1 kalori itu 4,2 joule. Oke. Itu contoh untuk soal nomor 1 yang pertama. Bapak rasa ini kalian sudah paham lah ya tentang soal-soal seperti ini. Karena SMP Bapak yakin ini udah dapat juga ya materi tentang kalori ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang berikutnya. Di sini ada 0,5 kg besi dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Diperlukan kalor 6.750 Joule. Nah, di sini maksudnya udah deltanya ya, kenaikannya gini ya. Udah delta T-nya yang 30 langsung. Nah, kalau diminta kapasitas kalor itu adalah ini Q besar per delta T. Kita masukkan angkanya 6.760 dibagi 30 kita peroleh 225 Joule per derajat Celcius. Ini dia. Jadi ini kalorinya. Nah, kemudian kalau diminta berapa
Nah, ini tadi kapasitas kalor ya, C besar. Nah, kalau kalor jenis C kecil itu C besar dibagi M, jadi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, diminta kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Berarti ini dilotatinya 40. Nah, kita masukkan angka ini 0,5 masanya. 0,5 kali 450 C kecilnya. Kali 40 diperoleh 9.000 Joule. Nah, seperti ini. Ya, Bapak harap ini sudah bisa dipahami. Ya. Jadi ini Bapak review kembali ya materinya tadi. Kita paham bahwa kalor itu energi tadi ya, energi panas ya. Jadi energi panas tadi, itu Q yang besar tadi, kalau dia diberikan pada suatu benda dan diserap oleh benda tersebut, dia akan menaikkan suhunya. Ya, ada di sini perubahan suhunya, delta T. Ya, semakin besar suhu yang diserapnya, maka suhunya juga akan semakin besar berubah. Oke, seperti itu. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bahwa kalor ini selain bisa merubah suhu, dia juga bisa merubah fase zat atau wujudnya. Misalnya es menjadi air atau cair itu butuh energi panas, kalor. Jadi disebut juga dengan kalor laten. Ya, kalor yang merubah wujud zat atau dari cair ke gas juga butuh kalor. Ya, kita akan bahas tentang kalor yang merubah fase ataupun wujud zatnya. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada di psikologi ya tentang suhu dan kalor untuk bagian ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Tidak ada ya. Oke, baguslah karena Bapak yakin ini kalian sudah paham semuanya. Oke, Bapak rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.